Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini melanjutkan pembahasan yaitu tentang orang-orang yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu khilafahnya sah. Khilafahnya diakui, tidak ada masalah, ya, dan harusnya para sahabat taat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan itu sudah saya bantah ya. Jadi mempertanyakan, yang jadi pertanyaan sekarang di sini adalah siapa yang menobatkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah? Ya, beda antara membaiat. Membaiat itu sudah artinya sumpah setia, ya. Sedangkan penobatan atau pencalonan itu harus dipilih oleh ahlul halli wal aqd, ya. Jadi yang menunjuk sebagai khalifah itu harus orang-orang yang akil, orang-orang ahlul halil wal aqd, orang-orang yang memang ngerti politik, ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Ngerti ilmu maslahat, ya. Nah, di sini ada kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, juz pertama, juz al-awal. Wa kana li ahlil fitnah bil Madinah syaukah lama qatalu Utsman. Jadi kronologinya, setelah kelompok ahlul fitnah itu, ya, Malikul Ajrab dan lain-lainnya, termasuk Abdullah bin Saba, setelah mereka membunuh Khalifah Utsman, mereka memiliki syaukah. Syaukah itu kekuatan, ya. Kemudian mereka istilahnya menetap di Madinah, ya. Kemudian wa katsir minas sahaba lam yubai' aliyan. Nah, di sini dijelaskan. Ini saya zoom ya. Wa katsirum minas sahabah lam yubai' aliyan. Banyak dari kalangan sahabat tidak membaiat Ali. Nah, ada apa? Nah, seperti Abdullah bin Umar wa amsalih, termasuk Abdullah bin Umar. Bukannya Abdullah bin Umar itu Ahlus Syura, putranya Khalifah Umar, ya. Kenapa beliau tidak membaiat? Apakah beliau tidak ngerti ilmu politik? Ya, tidak mungkin. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada kitab Al-Khilafah wal Mulk, karya Abul A'la Al-Maududi. Ya, menurut Abul A'la Al-Maududi ini, khilafah dan muluk itu beda. Ya. Khilafah itu sistem sendiri, muluk itu sistem sendiri. Nah, kalau saya, ya, setelah saya pelajari, khilafah dan muluk itu sama, satu kesatuan. Ya, cuma beda penjulukan atau penamaan. Secara hakikat artinya pemimpin, imam, khalifah, rais, ya. Namun hanya penamaannya beda. Baik, di dalam kitabnya ini, ya, di sini dijelaskan al-awwal anna intikhab Sayyidina Ali khalifah lil muslimin ishtaraka fihi al-mutamarridun alladzina qadimu min al-atraf li ish'al al-thawra ala Sayyidina Uthman wa kana fihim man qatalahu, ya. Jadi di sini sesungguhnya pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya umat Islam masuk di dalamnya istaraka fihil mutamarridun. Mutamarridun, ya, kelompok itu tadi, kelompok Bughat, ya, yang membunuh Utsman. Yang mereka itu muncul dari atraf, dari segala penjuru Mesir, Irak, ya, untuk isya'al thawrah, untuk membuat
pemberontakan atas Sayyidina Utsman. Wa kana fihim man, ini qataluhu mungkin ya. Fa'lan wa kadzalika man harradhuhum ala qatlihi wa awanahum. Jadi ada yang memang membunuh Utsman, ada yang memang ngajak untuk membunuh tapi tidak membunuh ya. Wa awanahum, dan ada yang membantu ya, mensupport ala tanfidhi, untuk melakukan eksekusi tersebut. Wa kanat taqa alaihim jami'an mas'uliyah hadzal fasad wal ifsad. Jadi Al-Maududi bilang orang yang ngajak untuk membunuh Utsman atau orang yang demo ikut membuat kerusuhan itu ya, dan orang yang membunuh ini, mereka sama-sama dikenai tanggung jawab kerusakan ini. Wal ifsad fasara istirakuhum fi intikhab al-khalifah al-jadida sababan fi fitnah azimah. Ya, kalian lihat di sini ya. Atas dasar kerusakan itu, maka akhirnya mereka mengikuti ya pemilihan atau penunjukan khalifah yang baru adalah penyebab fitnah yang besar, fitnah azimah. Ini siapa yang bilang? Abul A'la Al-Maududi. Baik, lanjut. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juz ke-7. Di sini dijelaskan Al-Hitan wa yatlubul Kufiyin Az-Zubair fala yajiduna wal Basriyin yatlubun Talha fala yujibum faqalu bima bainahum la nuwalli ahadan min haula'i tsalatsa. Jadi Az-Zubair, sahabat-sahabat yang lain itu, mereka ditawari jadi khalifah ya, Zubair dan Talha, tapi Talha nolak, tidak mau. Mereka istilahnya ingin mencari calon khalifah yang baru. Kemudian, namun akhirnya mereka tidak mau menjadikan Zubair dan lainnya menjabat. Nah, famadau ila Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mereka pergi ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqalu innaka min ahlil syura falam yaqbal minhum. Ya, jadi mereka ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, ayo kamu jadi khalifah saja. Ya. Sa'ad cuma diam, Sa'ad cuma ngomong, saya tidak mau jadi khalifah. Ya. Karena apa yang kalian lakukan ini salah. Ya. Tidak boleh mencalonkan khalifah di saat terjadi fitnah. Seperti itu skemanya yang benar. Tsumma rahu ila Ibnu Umar. Kemudian mereka ke Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar juga termasuk ahlu syura. Fa'aba alaihim. Kemudian Ibnu Umar menolak. Faharu fi amrim. Kemudian mereka bingung. Nah, siapa yang harus kita pilih? Tsumma qalu inna nahnu raja'na ila amsarina biqatli Utsman min ghairi imrah ikhtalafa an-nas fi amrim wa lam nusallim. Atau lam naslam ya. Maksudnya mereka bilang kalau kita tidak menobatkan ya atau membaiat khalifah yang baru ya. Misalnya kita belum mengangkat khalifah ya resmi. Kemudian kita kembali ya, pasukan kembali ke atau komplotan kembali ke Kufah atau Basrah atau Mesir atau Irak. Apa yang akan terjadi? Maka orang-orang akan balas dendam, ya, akan membunuh mereka. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, maka mereka harus memilih khalifah baru, ya, sebagai bendera bagi mereka supaya mereka selamat tidak dihukum. Faraja'u ila Ali fa'alahu alaihi. Kemudian akhirnya mereka pergi ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian memaksa beliau untuk dibaiat. Wa akhadha al-Ashtar biyadihi fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas. Ya, menurut riwayat Al-Ashtar ya, Malikul Ashtar ini ya,
yang memukul keledainya Ummul Mukminin, ya, itu dia yang pertama kali membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kemudian kelompok-kelompok yang lain mengikutinya, ya, mengikuti Al-Ashtar ini. Kemudian Al-Ashtar akhirnya dapat bagian jatah jabatan, ya. Jadi mereka ini sistemnya relawan, ya, karena mereka relawan, ya, membaiat Ali. Kemudian Ali otomatis mereka bilang, ya Ali, saya minta jatah jabatan, kasih, ini jadi panglima, ini jadi menteri, ini jadi menkyu, ini jadi, ya, apalah gitu, ya, seperti itulah, ya. Cuma ini bukan relawan lagi, ya, mereka ini militer sistemnya, ya. Kalau relawan kan tidak pakai senjata, kalau ini mereka pakai senjata. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kitab namanya Asrul Khilafah Ar-Rashidah, karya Dr. Akram Zia Al-Umari. Nah, beliau di sini juga menjelaskan tentang hal janggal dalam pembaiatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Beliau juga berkata hal yang sama. Lakinnahum al-an amama tajrubah jadidah tamathalat bi istikhdam al-unuf. Jadi mereka menggunakan kekerasan. Siapa itu? Ya, kelompok Bughat yang membunuh Khalifah Utsman, ya. Fi taghyir as-sulta wa najma an dzalika maqtal al-khalifah. Kemudian mereka berhasil membunuh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu wa baqa al-mansib syaghiran. Nah, kemudian jabatan kepresidenan atau khilafah itu kosong akhirnya. Wasa'a al-mu'aridun ila bai'a wahid min kibar as-sahabah limal al-faragh ila sultah. Jadi mereka akhirnya memaksa, ya, salah satu dari kibarus sahabah, ya, sahabat-sahabat tetua, ya. Ya, berarti yang tua siapa? Talha, Zubair, dan lain-lain. Baru yang terakhir itu Ali, ya. Jadi menurut riwayat, ya, beberapa ustadz kan bilang begini. Lalu mereka setelah Khalifah Utsman dibunuh, akhirnya mereka bersepakat membaiat Ali bin Abi Thalib karena satu-satunya tokoh atau khalifah atau orang tetua yang masih tersisa, ya. Padahal banyak sahabat lain yang lebih tua dari Ali bin Abi Thalib yang mereka lebih paham tentang masalah politik, ya. Tetapi itu semua di-skip, ditutup, ya. Sedangkan mereka di kitab ini dijelaskan, ya. Artinya mereka memaksa kibarus sahabat untuk para tetua sahabat untuk dimasukkan ke dalam jabatan ini. Namun mereka menolak. Fa'aradhuha ala Talha bin Ubaidillah. Pertama mereka ke Talha bin Ubaidillah. Ya, kemudian ke Zubair. Kemudian wa Abdullah bin Umar. Hatta haddadu bil qatl. Kemudian mereka mengancam Abdullah bin Umar. Kamu harus dibaiat. Kalau tidak, kamu akan kami bunuh. Maka Abdullah bin Umar, silakan bunuh saya. Ya. Saya sudah diberi wasiat bahwa saya hanya ahlus syura. Saya tidak boleh jadi khalifah. Itu wasiat ayahnya, ya. Dan tidak boleh terjadi pembaiatan khalifah tanpa syura, ya. Lakin ahadan lam yakun liyaqbal minhum sulta fi dzuruf fil fitnah. Ini. Jadi para kibarus sahabah tadi mereka menolak, ya. Tidak boleh, ya, kita menerima jabatan di masa fitnah. Li'annahum la yumatthiluna al-ummah. Karena kalian itu tidak mewakili umat, ya. Di mana pusat pemerintahan khilafah? Di Madinah kan? Ya sudah, maka ahlul Madinah situ yang mengurus masalah kekhalifahan. Ibaratnya seperti di Indonesia, Jakarta. Berarti yang mengangkat presiden, mencopot, ya orang-orang yang di Jakarta situ yang punya syura, kekuatan militer
yang terpusat di ibu kota negara. Nah, seperti itu. Itu kaedah politik di mana-mana, negara manapun seperti itu modelnya. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, juz kedua. Falamma qutila Uthman radhiyallahu anhu khataba fabaka bukaan syadidan. Jadi ini tentang hadis, yaitu Sumamah, ya. Dia khutbah di San'a. San'a di sini San'a Syam, ya. Dia berkata ketika beliau mendengar tentang pembunuhan Khalifah Utsman, maka beliau menangis, ya, dengan tangisan yang sangat, ya, sedih. Falamma afaqa wastafaq. Kemudian ketika tangisannya mulai reda, al-yauma untuzi'at al-khilafah. Jadi hari ini, jadi beliau Sumamah berkata, hari ini khilafah itu al-khilafah an-nubuwah, khilafah nubuwah untuzi'at, jadi sudah dicopot, ya. Min ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasarat mulkan wa jabariyah, dan akhirnya menjadi mulkan jabariyah, jadi kekuasaan yang memaksa. Man akhadha syai'an ghalaba alaih, maka barang siapa yang mengambil sesuatu itu dengan paksa, maka dia memperolehnya, ya. Ibarat orang yang mengambil uang atau mengambil tanah dengan paksaan, ya. Orang tidak bisa melawan karena dia punya senjata, punya kelompok, punya militer. Nah, maksudnya akan terjadi trouble, yaitu tidak bisa naik seorang pemimpin kecuali dengan pembunuhan, yaitu pertumpahan darah, ya. Wallah alam, ini hadis ini sahih atau tidak, ya nanti akan saya selidiki lagi. Namun secara kaedah politik, ya, apa yang dikatakan ini benar, ya. Kalau proses pemindahan kekhalifahan atau jabatan itu lewat syura, musyawarah, ya, itu bagus. Kenapa? Karena ada pertimbangan di situ. Ini cocok jadi khalifah atau tidak. Setelah berapa hari, kemudian diangkatlah ini jadi khalifah. Orang selamat, fitnah berkurang, tidak terjadi pembantaian. Artinya darah yang tertumpah kecil, ya. Adapun jika kekhalifahan atau kepemimpinan itu dengan cara paksa, ya, saling perang, saling bunuh-membunuh, saling main berkomplot, ya. Akhirnya yang terjadi, tiap kali kepemimpinan ganti harus terjadi perang dulu, ya. Sehingga supaya menjadi khalifah atau malik harus terjadi perang sipil dulu, baru kemudian naik ini, ya. Jadi mana yang lebih baik? Syura, wasaya, yaitu wasiat, atau wilayatul ahad lebih baik, atau konflik berdarah, ya. Nah, ini insya Allah nanti ada pembahasan video lain waktu. Baik, di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi, ya. Juz ketiga. Nah, An-Nisaburi ini banyak sekali, Al-Mustadrak ini banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis yang dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah, ya. Baik, hadis ini nomor 4556.
Syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu yaumal jamal. Yaitu Qais bin Ubad berkata, saya melihat Ali bin Abi Thalib waktu perang Jamal. Yaqul kadza Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Jadi Ali bin Abi Thalib itu dia berlepas dari kejahatan membunuh Khalifah Utsman. Walaqad tasha aqli yawma qutil Utsman wa ankartu nafsi wa araduni 'ala al-bai'ah. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sangat sedih ketika Utsman bin Affan dibunuh. Ya. Kemudian beliau dipaksa untuk wa araduni 'alal bai'ah. Dan saya ini dipaksa untuk dibaiat. Faqultu wallah inni la astahi min Allah an ubai'a qauman qatalu rajulan. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala astahi mimman tastahi minhul malaika wa inni la astahi min Allah an ubai'a Utsman qatil alal ard. Jadi Ali bin Abi Thalib beliau menyesal, ya. Jadi aku ini sebenarnya malu di hadapan Allah. Bagaimana aku mau dibaiat oleh kelompok yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan, yang malaikat sendiri itu malu di hadapan Utsman bin Affan. Dan aku sendiri malu di hadapan Allah, ya, ketika saya dibaiat dan Khalifah Utsman itu dalam kondisi terbunuh, ya, di atas tanah. Maksudnya di atas tanah Al-Haram, ya, Madinah Al-Munawwarah. Jadi seperti itu. Berarti ini masalah khilaf, ya, perselisihan antara salaf dan khalaf, ya. Jadi kalau berarti apakah Ali bin Abi Thalib disebut sebagai khilafah nubuwah? Ini tanda tanya besar, ya, karena proses penobatan beliau melanggar kaedah atau wasiat yang sudah diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan para sahabat yang lain wukuf, mereka tidak membaiat. Ada yang membaiat, ada yang, namun kebanyakan mereka tidak membaiat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.